Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info seputar P3K buat rekan-rekan semua yang lagi menunggu pengumuman hasil seleksi P3K di tahap 1 ini. Nah, di sini ada dua kabar yang akan admin sampaikan kepada rekan-rekan semua, atau dua informasi yang akan admin sampaikan. Namun sebelum lanjut, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info terbaru setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Informasi pertama atau berita pertama yang akan admin sampaikan ini berasal dari CNN Indonesia, di mana di sini dengan judul DPR meminta Nadiem segera umumkan hasil P3K Guru 2021. Nah, jadi DPR itu menginginkan, ya, bisa dikatakan mendesak begitu. Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB, Bapak Saiful Huda, meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim segera mengumumkan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru 2021. Nah, ini sama persis dengan yang kita inginkan rekan-rekan, ya. Saiful mengatakan hasil seleksi harus segera diumumkan jika skema penilaian afirmasi P3K Guru sudah ditambahkan dalam mekanisme penilaian yang baru. Jadi, jika sudah diberikan, teman-teman, ya, atau ditambahkan afirmasinya sesuai dengan yang diinginkan atau diminta pada rapat kemarin, Pak Saiful Huda menginginkan segera diumumkan. Jadi ini sama dengan yang kita inginkan. Prinsipnya, kami meminta setelah menambahkan nilai afirmasi P3K Guru, langsung diumumkan. Semakin cepat diumumkan oleh Mendikbudristek, semakin baik, kata Saiful saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis 30 September. Teman-teman, ya. Dia juga mengatakan Komisi 10 DPR sudah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Panselnas mengenai kekhawatiran forum guru soal penundaan hasil seleksi P3K. Pasalnya, beberapa guru di daerah khawatir namanya bakal dicoret dari daftar seleksi P3K Guru 2021. Akibat ada penambahan nilai afirmasi bagi tenaga honorer K2 dan honorer berdasarkan lama mengajar. Nah, ini benar juga, teman-teman, ya. Jangan sampai rekan kita yang lain itu jadi tersingkir karena adanya afirmasi pada masa kerja, maksudnya lama mengajar, yang diberikan kepada K2 maupun honorer lainnya. Terkait ini, Saiful meminta Kemendikbudristek untuk tidak menggugurkan nama-nama peserta tes P3K Guru yang sudah lolos hanya karena penambahan nilai afirmasi pada honorer lainnya. Betul juga, teman-teman, ya. Nah, di sini lagi dikatakan bahwa guru honorer yang sudah lolos passing grade kemarin pasti sudah aman menurut data. Kami sudah berkoordinasi dengan Mendikbudristek, pasti tidak akan mengganggu dalam kurung penilaian. Jadi alhamdulillah, teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang sudah passing grade, yang seringkali komen di channel ini mengatakan apakah kami aman atau bagaimana, namun berdasarkan info yang ada di media ini yang disampaikan oleh Bapak Saiful Huda, teman-teman itu atau rekan-rekan itu insya Allah aman, teman-teman, ya, tidak mengganggu penilaian. Nah, sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim memutuskan penundaan pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2021 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pihaknya mengaku masih membutuhkan waktu kembali menilai hasil tes tersebut sambil menimbang desakan forum guru. Tes P3K Guru 2021 disebut tidak berkeadilan karena besaran nilai afirmasi bagi peserta honorer K2 yang terlalu kecil. Nilai afirmasi berdasarkan usia juga dinilai rendah. Jadi ada dua hal, teman-teman, ya. Untuk K2 katanya terlalu kecil, sedangkan yang berdasarkan usia juga masih terlalu rendah atau kecil juga. Hasil tes sesuai jadwal diumumkan pada 24 September. Dengan penundaan ini, maka terhitung sudah 6 hari peserta seleksi P3K Guru 2021 menunggu status kelulusannya.
Jadi benar juga teman-teman ya. Nah, namun intinya di sini adalah Pak Saiful Huda menginginkan ada penambahan afirmasi secepatnya teman-teman ya. Ada penambahan afirmasi sesuai dengan yang diminta pada rapat kemarin, dan yang sudah lulus tidak terganggu lagi. Jadi artinya sudah aman, seperti itu teman-teman ya. Nah, di media yang lain juga disampaikan, di mana di sini dikatakan jelang pengumuman kelulusan P3K Guru 2021, Saiful membisikkan sesuatu kepada Pak Nadiem. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah membaca berita ini, tapi jika sudah, abaikan saja videonya rekan-rekan ya. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengaku menyampaikan pesan khusus kepada Nadiem Makarim terkait nasib para guru honorer usia 50 tahun ke atas dalam seleksi P3K 2021. Dia berharap Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek itu mau memberikan afirmasi penuh kepada guru honorer yang usianya sudah mendekati masa pensiun. Jadi ini diharapkan oleh Pak Saiful bagi yang berusia 50 tahun ke atas diberikan afirmasi penuh teman-teman ya. Jujur saja, usai rapat kerja dengan Mas Nadiem pada 23 September, saya sempat membisikkan agar guru honorer 50 tahun ke atas itu langsung diangkat P3K. Alhamdulillah teman-teman ya. Namun pada intinya juga kita tetap menunggu keputusan dari Mendikbud. Saiful dalam ini disampaikan oleh Pak Saiful dalam pertemuan dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AGPAI secara daring teman-teman ya. Sayangnya menurut Saiful permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi Mas Nadiem dengan alasan bertabrakan dengan PP Manajemen P3K. Semua harus melalui tes dan tidak bisa langsung diangkat menjadi ASN jenis P3K. Jadi buat yang berumur 50 tahun ke atas tetap harus mengikuti tes. Seperti itu teman-teman ya, berdasarkan informasi di media ini. Jalan satu-satunya adalah dengan penambahan afirmasi. Komisi 2 DPR menyarankan afirmasinya ditambah menjadi 30-50% dengan mempertimbangkan usia, lama pengabdian, kondisi daerah dalam kurun 3T, rawan konflik, kawasan bencana, honorer difabel. Jadi ini semangatnya menyelamatkan guru honorer yang sudah ikut tes P3K 2021 tahap 1, terutama yang belum lulus passing rate teman-teman ya. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan Komisi 10 DPR agar mengawal penambahan afirmasi tersebut, mengingat afirmasi yang ada sangat tidak berkeadilan, rata 15% untuk guru honorer. Jadi afirmasi yang ada saat ini berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tersebut teman-teman ya, dianggap tidak berkeadilan. Sementara peserta yang memiliki sertifikat pendidik atau serdik malah diberikan afirmasi 100%. Nah, mungkin dari alasan inilah masalah inilah sehingga dikatakan tidak berkeadilan teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini cukup menarik menurut admin teman-teman ya. Ketimpangannya jauh sekali. Ini sebenarnya sudah kami sampaikan jauh sebelumnya, agar guru honorer yang pengabdiannya panjang harus diberikan afirmasi lebih banyak tur-turnya. Dia berharap pemerintah akan mengingat kesepakatan rapat kerja 23 September dan bisa memberikan afirmasi kepada guru honorer peserta seleksi P3K 2021 sesuai aspirasi Komisi 10 DPR RI. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi patut diapresiasi perjuangan daripada Komisi 10 ini teman-teman ya, untuk memperjuangkan hak kita begitu, atau nasib kita. Jadi inilah dua informasi atau dua berita yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.